Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Fikri Adani dengan NIM 25080574177. Saya dari manajemen 2025E dan video ini untuk penugasan statistik 2. Pada bagian ini saya akan menjelaskan mengenai uji validitas instrumen penelitian yang digunakan. Uji validasi itu bertujuan untuk mengetahui apakah setiap butir pernyataan dalam variabel penelitian benar-benar mampu mengukur apa yang seharusnya diukur. Dalam penelitian ini, uji validasi dilakukan menggunakan metode korelasi persen produk momen. Cara pengujiannya adalah dengan membandingkan nilai R, hitung dengan R tabel pada tingkat signifikan 0,05. Jumlah responder dalam penelitian ini adalah sebanyak 31 orang, sehingga derajat kebebasan atau degree of freedom dihitung dengan rumus N dikurangi 2, yaitu DF sama dengan 31 dikurangi 2 sama dengan 29. Berdasarkan tabel R produk momen diperoleh nilai R tabel sebesar 0,2656. Selanjutnya nilai R hitung diperoleh dari output SPSS pada kolom percent correlation. Hasil pengujian menunjukkan bahwa seluruh item pernyataan memiliki nilai R hitung yang lebih besar dari R tabel, yaitu lebih dari 0,2656. Selain itu, seluruh item juga memiliki nilai yang cukup signifikan, yaitu 2 tailet yang lebih kecil dari 0,05. Hal ini itu menunjukkan bahwa seluruh butir pernyataan dalam instrumen penelitian telah memenuhi kriteria validitas. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa seluruh item pernyataan, yaitu dari X1 sampai X31, dinyatakan valid dan layak digunakan sebagai instrumen sebuah penelitian. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai uji reliabilitas instrumen penelitian. Uji reliabilitas ditujukan untuk mengetahui tingkat konsistensi suatu instrumen dalam mengukur variabel yang akan kita teliti. Artinya, apakah instrumen tersebut dapat memberikan hasil yang stabil dan konsisten jika digunakan dalam kondisi yang sama. Penelitian ini itu uji reliabilitas dilakukan menggunakan metode cross-batch alpha dengan bantuan program SPSS. Adapun kriteria pengambilan keputusan dalam uji reliabilitas adalah jika nilai cross-batch alpha lebih besar atau sama dengan 0,70, maka instrumen dinyatakan reliable. Berdasarkan hasil output SPSS, diperoleh nilai cross-batch alpha sebesar 0,990 dengan jumlah item sebanyak 31, dan nilai tersebut jauh lebih besar dari standar reliabilitas yang ditetapkan, yaitu 0,70. Hal ini menunjukkan bahwa instrumen penelitian memiliki tingkat konsistensi yang sangat tinggi. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa seluruh item pernyataan dalam penelitian ini dinyatakan reliable dan layak digunakan untuk analisis lebih lanjut. Selanjutnya, uji normalitas. Pada penelitian ini, uji normalitas dilakukan dengan melihat grafik histogram dan normal PP plot yang dihasilkan dan output SPSS. Berdasarkan hasil output SPSS, grafik histogram menunjukkan bahwa pola distribusi data membentuk kurva menyerupai lonceng atau bell shape. Selain itu, seberapa data tidak condong secara ekstrim ke kiri maupun ke kanan. Dan hal ini itu menunjukkan bahwa menyebar secara normal rata. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa data dalam penelitian ini telah memenuhi asumsi normalitas sehingga analisis dapat dilanjutkan ke tahap berikutnya. Selanjutnya, pengujian multikolinearitas dilakukan dengan melihat nilai toleransi dan variansi inflation factor atau VIP pada output SPSS. Adapun kriteria pengambilan keputusan adalah jika nilai toleransi lebih besar dari 0,10 dan nilai VIF kurang dari 10, maka model regresi dinyatakan tidak mengalami multikolinearitas. Berdasarkan hasil output SPSS, diperoleh nilai VIF sebanyak 21,018. Nilai tersebut lebih besar dari batas ketentuan, yaitu 10, dan ini menunjukkan bahwa terdapat gejala multikolinearitas dengan model regresi, yang berarti terdapat korelasi yang tinggi antar variabel independen. Kondisi ini dapat mempengaruhi kestabilan hasil regresi. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa model regresi dalam penelitian ini tidak terbebas dari multikolinearitas. Pada penelitian ini, penguji heterogeneisitas dilakukan dengan menggunakan grafik scatter plot, yaitu dengan melihat pola penyebar titik antara nilai ZPERD dan spreadsheet. Adapun kriteria pengambilan keputusan adalah jika titik-titik menyebar secara acak tidak membentuk pola tertentu seperti pola kipas, gelombang atau garis tertentu.
serta menyebar di atas dan di bawah angka 0. Maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heteroskedasititas. Berdasarkan hasil grafik scatter plot, terlihat bahwa titik-titik menyebar secara acak dan tidak membentuk pola tertentu. Penyebaran titik juga terlihat seimbang di atas dan di bawah angka 0, meskipun terdapat beberapa titik yang menyimpang. Hal tersebut tidak membentuk pola yang sistematis. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa model regresi dalam penelitian ini tidak mengalami heteroskedasitas atau terbebas dari gejala heteroskedasitas sehingga memenuhi salah satu syarat uji asumsi klasik. Berdasarkan data penelitian, jumlah sampel adalah sebanyak 55 dengan jumlah variabel independen sebanyak 2, sehingga derajat kebebasan atau DF dihitung dengan rumus N dikurangi K dikurangi 1, yaitu DF sama dengan 55 dikurangi 2 dikurangi 1 sama dengan 52. Berdasarkan tabel distribusi T, diperoleh nilai T tabel sebesar 1,674. Selanjutnya, berdasarkan hasil output SPSS, variabel XT1 memiliki nilai T hitung sebesar 3,920, yang berarti lebih besar dari T tabel yaitu 1674. Selain itu, variabel XT2 memiliki nilai T hitung sebesar 3,683 yang juga lebih besar dari T tabel. Ini itu menunjukkan bahwa kedua variabel independen yaitu XT1 dan XT2 secara parsial memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen, dan dapat disimpulkan bahwa XT1 dan XT2 secara parsial berpengaruh signifikan terhadap variabel Y. Berdasarkan data penelitian, jumlah variabel independen adalah sebanyak 2, sehingga derajat kebebasan pada uji F adalah df1 sama dengan K sama dengan 2 dan df2 sama dengan N dikurangi K dikurangi 1 sama dengan 55 dikurangi 2 dikurangi 1 sama dengan 52. Berdasarkan tabel distribusi F, diperoleh nilai F tabel sebesar 2,783. Selanjutnya, berdasarkan hasil output SPSS, diperoleh nilai F hitung sebesar 600,112, yang berarti jauh lebih besar dari F tabel yaitu 2,783. Selain itu, nilai signifikasi juga lebih kecil dari 0,05. Ini itu menunjukkan bahwa variabel independen secara simultan berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Nah, demikian dapat disimpulkan bahwa model regresi dalam penelitian ini itu layak digunakan untuk analisis lebih lanjut. Dan berdasarkan dari output SPSS ini, pada tabel model summary diperoleh nilai R square sebesar 0,957 atau sebesar 95,7%. Hal ini itu menunjukkan bahwa variabel independen dalam penelitian ini mampu menjelaskan variasi variabel dependen sebesar 95,7%, sedangkan sisanya sebesar 4,3 dijelaskan oleh faktor lain luar model penelitian yang tidak diteliti dalam penelitian ini. Jadi dapat disimpulkan bahwa model regresi memiliki kemampuan yang sangat kuat dan menjelaskan variabel dependen. Sekian penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.